cara pengoperasiannya. Yang pertama, ini jarum-jarum jahitnya. Ini benang-benangnya. Lalu ini guntingnya. Pertama kita ambil jarumnya dulu, lalu kita masukkan benang ke dalam jarum. Oke, kita gunting. Lalu cara mengunci. Lalu kita mengoperasikannya. Kita kunci lagi. Dua kali supaya kencang. Oke, satu kita gunting, dan ini adalah hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengukur tubuh customer. Pertama-tama peralatan yang harus kita sediakan yaitu buku dan pena untuk mencatat ukuran tubuh customernya. Pertama-tama kita lingkarkan dulu pinggang customer kita dengan tali atau pita untuk menentukan tanda letak pinggangnya di mana. Lalu kita mulai mengukur tubuh customer kita. Ukuran yang pertama kali adalah lingkar badan. Lingkar badan diukur mengelilingi sekeliling dada dengan dada bagian terbesar ditambah 4 jari berdiri. Lalu ada lebar dada. Lebar dada kita ukur dari mangkuk leher depan ini turun 6 cm. Lalu kita ukur dari ujung dada kanan ke ujung dada kiri. Selanjutnya ada lebar punggung. Lebar punggung diukur dari tengkuk leher belakang turun 8 cm. Kita ukur dari ujung punggung kiri ke ujung kanan. Selanjutnya ada lebar bahu. Lebar bahu kita ukur dari ujung leher kiri atau kanan hingga ke pundak. Lalu ada panjang punggung. Panjang punggung diukur dari bahu tertinggi ke garis pinggang. Selanjutnya ada ukuran lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan kita ukur dari kerungan lengan pelanggan kita. Pertama diukur pas, lalu ditambah 2 jari berdiri. Selanjutnya ada panjang tangan. Panjang tangan kita ukur dari pundak hingga ke panjang tangan yang diinginkan customer. Bisa panjang, pendek, atau 3/4. Lalu ada ukuran panjang sisi. Panjang sisi kita ukur dari titik pinggang ini hingga ke bawah ketiak. Ukuran selanjutnya ada lingkar pinggang. Kita ukur mengelilingi pinggang mengikuti lingkaran pita yang sudah kita beri tanda. Ditambah 2 jari tidur. Selanjutnya ada tinggi pinggul. Tinggi pinggul kita ukur dari pinggang hingga ke pinggul bagian terbesar. Lalu kita lingkarkan untuk mendapatkan ukuran lingkar pinggul. Ditambah 2 jari tidur. Selanjutnya ada panjang baju. Panjang baju pelanggan kita ukur dari pundak tertinggi hingga ke panjang baju yang diinginkan.
Dan ada panjang rok, kita ukur dari pinggang hingga ke bawah, hingga ke panjang rok yang diinginkan pelanggan, pendek atau panjang. Ya, sekian teori tentang cara mengukur tubuh customer hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar teori tentang warna. Warna memiliki 3 macam tingkatan, yaitu corak, nilai warna, dan kekuatan warna. Corak itu menentukan nama warna, sedangkan nilai warna menentukan gelap atau terangnya suatu warna. Dan yang ketiga ada kekuatan warna, menentukan ukuran cahaya, bercahaya atau muramkah warna tersebut. Selanjutnya ada 3 tingkatan warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer seperti ini adalah warna dasar yang belum dicampur, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Selanjutnya ada warna sekunder. Warna sekunder itu adalah gabungan dari warna primer atau 2 warna, seperti warna hijau, violet, dan lain-lain. Selanjutnya ada warna tersier, yaitu gabungan 3 warna seperti warna hijau, kekuningan, atau biru kehijauan. Selanjutnya ada teori jenis bahan dan tekstil. Bahan dan tekstil itu digunakan sebagai bahan pakaian industri. Beberapa contohnya yaitu brokat. Brokat itu merupakan tenunan sutra dililit dengan logam. Begini bentuknya. Ini bagian belakang dan ini bagian depan brokat. Selanjutnya ada satin. Satin merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat kebaya. Satin bagian depan tampaknya mengkilat dan bagian belakang muram, tidak mengkilat. Berikutnya ada bahan drill. Bahan drill itu dibuat dari benang kapas. Biasanya digunakan untuk seragam sekolah. Selanjutnya ada kain flanel. Kain flanel itu kain yang berbulu, yang kualitasnya baik itu seperti kain wol, dan yang kualitasnya buruk itu seperti kapas. Ini kain flanel yang biasa digunakan untuk kerajinan. Selanjutnya ada Oxford. Oxford itu seperti kain untuk kemeja laki-laki, bahannya dari kapas dan polyester. Dan yang terakhir ada kain trubenis. Kain trubenis itu seperti kain keras untuk kerah. Seperti kain keras untuk kerah yang sifatnya melunak jika terkena panas setrika dan kaku jika sudah dingin. Ini bagian dalam yang akan dikenakan setrika lebih mengkilat. Kan mesin yang pakai dinamo ini dipasang di sini, ini karetnya, ini murnya, bautnya. Di sini kita minyakin dulu bagian mesin yang ini, yang lubangnya ini, yang berlubang-lubang ini diminyakin, ini dibuka. Terus ini yang gerak ke sini, bagian bawah, sini dibuka, mesin buka sedikit, bagian yang gerak ya semua diiniin tuh. Supaya jahitannya lancar, bagus, nggak sorot. Cara memasang jarum ini harus pas, jangan naik, jangan turun. Kalau kenaikan nggak bisa ngait, kalau keturunan jarumnya patah. Harus pas. Memperkenalkan mesin jahit. 1, ini untuk mengatur benang. Ini tempat benang. Ini untuk membesarkan. Diputar ke sini, normal.
ini untuk mengatur kenceng kendornya benang. Ke sini ini jarum. Kita menggulung benang di sepul, pertama kita gulung dulu sedikit di sini, lalu masukkan untuk menggulung di mesin. Dipegang benangnya. Nah, ini hasilnya. Ini spool, ini skoci, ini dimasukkan ke skoci, tarik benangnya, masukkan ke sini, tarik, lalu masukkan ke rumah skoci, ini sampai pas. Cara memancing benang bawah, jarum diturunkan ke sini, lalu ditarik, tarik ke sini, ambil, jahit lurus. Pertama bahan taruh di sini, spatnya diturunin, benangnya ditarik ke belakang, injek sebentar. Cara mengunci jahitan, jahit dulu, kita pakai dinamo, kita injak pelan-pelan, terus diangkat bagian sepatunya, maju mundur. Kita akan menjahit busana dengan alat jahit tahangan. Contohnya memasang resleting. Pertama, siapkan peralatannya. Peralatannya itu yaitu siapkan gunting, benang, jarum, terus bahan, sleting, dan kapur. Bahannya, nah ini adalah raderannya untuk memasang resleting. Nah kita ukur dulu dari atas sepanjang sleting ini. Ini panjangnya 28. Nah jadi kita beri tanda sepanjang 28 cm. Tapi biasanya dikurangin 5 cm jadi 23 cm. Itu kita satukan bahan yang kiri dan kanan ini seperti ini. Terus dipentulkan tanda yang kita tandai tadi agar lebih mudah menjahitnya, jelujurnya. Sekarang kita jelujur. Ini adalah hasil jelujur tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian utamanya dan ini adalah bagian belakang yang sudah dirader. Nah, terus ini adalah sletingnya. Sletingnya kita buka dulu. Setelah itu sletingnya ditaruh seperti di bahan utama, dan kita semat. Yang besi ini kita sematkan sesuai rader yang ada di belakang sampai ke bawah. Kita sematkan, dan ini adalah hasil yang telah kita sematkan memakai jarum pentul. Nah setelah itu kita jelujur bagian ujung ini agar jahitannya bisa rapi. Kita jelujur sampai ujung.
Dan ini adalah hasil yang setelah kita jelujur tadi. Sekarang kita akan menjahit sleting ini menggunakan mesin jahit. Pertama kita pasang benangnya. Setelah itu kita ganti sepatunya menggunakan sepatu Jepang. Nah, kalau untuk sleting biasa tidak perlu diganti, makanya sepatu yang ini aja. Kita pasang sepatunya. Nah, setelah itu kita mulai menjahit sletingnya. Kemudian kita jahit. Ketika menjahit sleting Jepang, kita harus membuka ini bagian ini agar jahitannya rapat. Dan ini adalah bagian yang nggak dibuka. Ini adalah hasil jahitan yang kita buka tadi. Hasilnya seperti ini dan dia lebih rapat. Dan ini adalah hasil jahitan yang tidak dibuka, hasilnya lebih renggang. Cara memasang benang obras: 1, kita masukin ke sini, kedua ke sini, ketiga ke sini, ini masukin ke sini, ke sini naik, terus ke sini, masukin ke sini, masukin lagi ke sini. Terus masuk ke sini, terus masuk ke lubang ini, masuk lagi ke sini, putar, turunin, masuk dari sini, arah sana ke sini. Tuh. Terus masukin ke lubang sana, tarik. Tuh. Naik ke sini, terus turun ke sini, masukin ke sini, tarik ke sini, masukin lubang ini, tarik, masukin lagi ke lubang sini. Tuh arahnya dari sini, tarik, masukin lagi lubang ini, dari sini arahnya, masukin lagi ke sini, lalu ke jarum. Nah, yang ketiga pasang di sini, masukin di sini. Masukin lagi ke lubang sini nih, tarik, naik ke sini, masukin ke lubang ini, tarik ke sini, masukin ke dalam. Ini ada lubang dalam ini nih, masukin dari sini ke sini. Udah, tarik, masukin lagi ke sini. Ini ada lubang, tarik dari sini, masuk ke sini, ada lubang lagi tuh, baru tarik. Tutup. Setelah benang selesai dipasang, lalu kita ngobras. Pertama masukkan ke sini,
Angkat dulu ini sepatunya, dipasin, terus diinjek. Hari ini kita akan membuat rok hiasan kerut, dan ini adalah daftar ukurannya. Di sini kita akan garisin dulu. Setelah itu kita buat kupnatnya. Dan untuk hiasan kerutnya kita ukur dari sebelah sini 10 cm, lalu kita garis. Setelah itu untuk panjang ini 15 cm, kita garis sampai ujung. Hasil pola belakang, pola depan. Kita akan membuat ban pinggang yang panjangnya 74. Hasilnya setelah pola tadi kita potong pola, kita letakkan pola di atas bahan, kita potong, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu polanya kita rader seperti ini. Kita potong tadi, lalu kita menjahit bagian kupnatnya. Sebelum itu kita pentulkan dulu bagian ini, bagian depan dan bagian belakang ini harus sama ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita jahit. Selatnya kita ukur, panjangnya 20 cm, lalu kita buka slidingnya. Kemudian sebelum kita jahit, kita ukur dulu yang tadi 20 cm untuk sletingnya. Kita lakukan di sini. Nah, yang diberi tanda ini kita pentulkan. Lalu kita jahit dari sini. Yang tanda yang telah kita kasih, lalu kita jahit sampai bawah. Kita akan menjahit resleting biasa. Untuk sleting biasanya dipepetkan sampai ujung sini, kemudian kita jahit.
Dan untuk resleting biasa biasanya menggunakan sepatu yang biasa. Akan jahit ban pinggang. Selanjutnya kita jahit bagian kerutnya seperti ini. Kita jahit semuanya. Sekarang kita akan mengobras agar jahitannya rapi. Setelah diobras, kita sekarang memasang bagian haknya. Dan ini adalah hasil jahitan tadi. Nah, ini adalah bagian kupnapnya. Ini adalah bagian ban pinggang. Ini bagian resleting. Yang menggunakan resleting biasa. Ini adalah haknya. Terus ini adalah hiasan kerutnya. Jadi seperti ini. Terus dengan daftar ukuran yang sudah disediakan. Ini pola bagian depan. Pertama-tama kita buat untuk. Selanjutnya kita buat pola bagian belakang. Kita tarik garis lurus dulu. Untuk panjang blusnya kita ukur sepanjang blusnya 70 cm. Tangan kita tentukan dulu panjang tangannya. Seperti ini hasilnya setelah kita potong pola yang tadi. Kita potong bahan mengikuti pola, dan ini hasilnya yang sudah dipotong tadi. Selanjutnya kita rubber bahan yang sudah kita potong tadi mengikuti pola. Kupnat semua bagian ada 4. Kita jahit dulu. Kita pentul dulu bagian sisi satu persatu. Setelah dipentul kita jahit. Lapisan bagian depan untuk kancing yang sudah kita berikan gosok sebelumnya. Ini tinggal proses penindasan aja. Kita jahit bahunya dulu. Leher. Selanjutnya kita jahit lingkar kerung lengan. Kita obras dulu bagian bawahnya untuk melanjutkan bagian pengasingan. Selanjutnya kita zoom bagian bawah yang sudah kita obras tadi. Bagian terakhir kita setrika semua bagian yang sudah dijahit. Ini hasil jahitannya, bagian lapisan leher, kancing, perung lengan, dan zoom bagian bawah. Hari ini kita akan belajar membuat uni. Ini daftar ukurannya. Selanjutnya kita membuat pola depan. Caranya.
kita ambil 1/4 lingkar badan. Kedua, panjang punggung. Buat segi 4. Bagian leher dikurangin 1 cm, bawah 3 dibentuk. Selesai. Selanjutnya pola belakang. Caranya sama, ambil 1/4 panjang punggung, garis. Kalau depan 7, belakang 6, depan 2, kalau itu 5, sini sama. Selanjutnya kita membuat pola tali pita. Panjang 100 cm, lebarnya 3,5, garis lurus. Garis. Di atas bahan, lalu kita potong seperti ini hasilnya. Kita potong lapisan lengan. Caranya seperti ini, kita ambil kampuhnya ya, 1 cm. Keliling. Bagian dalam juga dikasih kampuh. Satu semua. Begitu juga dengan kerah, motongnya seperti ini. Pentolin dulu, kita kasih kampuh 1 cm. Sama semua 1 cm ya. Lalu kita potong sesuai dengan garis kampuhnya. Ya, selanjutnya di rader. Cara ngeladernya dibuka. Nah, di rader deh. Kita jahit sisi samping ya, dipentolin juga. Rader ketemu rader. Selanjutnya kita menjahit bagian kerah. Jahit keliling samping-samping. Ya, bagian bahu jangan dijahit sama leher. Lalu ditempel ke leher.
dijahit. Jadikan satu, pentolin dulu, lalu dijahit. Yang kita jahit tadi, seperti ini hasilnya. Pasang lapisan lengan, pentolin dulu, temuin. Setelah selesai dijahit semua, lalu diobras. Setelah selesai dijahit, disum, lalu digosok. Seperti ini sletingnya, ini kerahnya, ini lapisan lengan, lapisan keluar. Kita akan membuat kebaya kutu baru modern. Ini ukurannya. Panjang punggung, lingkar badan, panjang punggung, ini adalah hasil guntingan pola tadi. Ini bagian depan, ini bagian belakang, lengan. Kita akan memotong kebaya. Kita bentangkan bahannya, kita tempelkan pola bagian depan. Di kampung. Setelah kita bikin kampur, lalu kita gunting bahannya. Hasil bahan yang telah kita gunting tadi, kemudian kita radar. Setelah itu kita akan menjahit. Pertama kali yang kita jahit adalah kupnat. Selanjutnya kita pentulkan pola depan dan pola belakang. Kita jahit bagian luar karena ini akan disetik balik.
kira-kira ini kita bikin setengah senti karena nanti akan disetik balik. Selanjutnya setelah kita jahit, selanjutnya kita membuat setik baliknya. Kita jahit setik balik tadi. Selanjutnya kita akan menempel bunga-bunga. Oke, setelah bunga-bunga tertempel, kemudian kita akan menjelujur bunga-bunga tersebut. Seperti ini. Oke, dan kita akan menjahit lengan. Setelah kita tempel bunga-bunganya, lalu kita jahit lengannya. Ini setik balik. Menempelkan lengan pada bagian baju. Oke, tempel, lalu kita jahit lagi, tetap menggunakan stik balik. Setelah itu kita akan membentuk model kutu barunya. Kita bentuk. Lalu kita jelujur kembali. Untuk merekatkan ini pada tila, kita jelujur kembali dengan sum sembunyi. Sudah selesai. Ini dari ujung sisi sebelah kanan sampai sebelah kiri. Kita akan memasang kutu barunya. Ini pokoknya barunya kita tempelkan ke
Lalu kita kencangkan. Oke, udah siap. Setelah itu kita akan memasang kancing. Setelah kancing semua terpasang, kita akan menyetrika. Seperti ini hasil akhirnya. Ikutin tadi 75 cm. Dan ditandain dari atas untuk lingkar mukanya 29 cm. Selanjutnya kita tarik garis ke samping dari bagian atas ke bawah untuk panjang belakang jilbabnya sepanjang 100 cm. Lalu dari pola tersebut kita cari titik tengah sudutnya, sudut 45 cm nya kita ambil 47 cm. 47 cm kita titikin. Lalu kita bentuk untuk bentuk jilbabnya ya. Yang 47 cm itu tadi untuk bagian lengannya. Jadi bentuk jilbabnya panjang depan, bagian lengannya naik ke atas. Selanjutnya kita potong polanya untuk selanjutnya kita gunting kainnya. Hasilnya setelah dipotong dan diberi kampu 1,5 cm, kita nggak perlu brother lagi karena kampunya sama semua 1,5. Kita tandain aja yang untuk lingkar mukanya 29 cm pakai kapur. Kita jahit bagian lingkar bawahnya dulu, jahit kecil. Setelah itu kita jahit bagian depannya sampai ke dari titik paling bawah sampai ke titik lingkar mukanya 29 cm tadi. Lalu kita jahit padnya dulu.
Yang bagian pertama sekitar 1 cm lebih, yang keduanya 1 sepatu. Lalu kita pasang padnya ke bagian jilbabnya, ditemukan dulu bagian tengahnya, dipentul lalu kita jahit. Selanjutnya kita obras jilbab yang udah dijahit tadi. Inilah hasil ukuran celananya. Akan membuat pola depan. Yang pertama, panjang celana. Yang kedua, 1/4 pinggang. 1/4 pinggang ditambah 2 untuk kup. Yang ketiga, tinggi pangkal paha. Yang keempat, lebar pinggul. Nah, kita garis dulu ya. Yang keempat, yang kelima, pesak ya. Pesak, tinggi pesak 25. Kita ambil plos kaki ya, plos bawah. Kita buat pola belakang. Sama aja, panjang celana, pinggang, pinggul, turun pesak. Ini sama aja sama yang depan, cuma kalau yang depan ditambah 6. Kita bentuk pesaknya. Untuk yang belakang itu naik 2 ya dari pesak ini. Yang belakang. Kalau yang depan lurus. Terus ambil pesak, ambil plos bawah, masuk 3, samping 3 garis. Buat kupnya jangan lupa sama 12. Jadi ketiga kita membuat pola ban pinggang. Ambil 3 cm panjangnya, lebar pinggang ditambah 4. Garis lurus. Berikutnya kita potong pola sesuai dengan ukurannya ya, pas garis.
Dan inilah hasilnya pola depan sama belakang sama ban pinggang. Cara memotong di bahan dilipat dua, ditemuin pinggiran ketemu pinggiran, terus samain dulu, diratain, baru ditempel. Ini dikasih kampungnya 2 cm, yang di belakang sama. Cara memotongnya semua putus, depan belakang putus, dikasih kampu. Cara mengasih kampu itu 2 cm samping, bawah 4 cm. 2 cm, 3 garis. 2 cm semuanya. Lalu di radar, masukkan karbon ke dalam bahannya. Caranya mengadar itu pas pola ini sampai kan sisi bagian depan ketemu sisi bagian belakang, dari ujung sampai ujung harus pas ladarnya. Begitu juga sebalik, yang sampingnya juga seperti ini. Jadi yang dijahit bagian depan dulu, tampur yang depan kita jahit, pentolin dulu ya. Kita jahit. Terus kita jahit dulu untuk mengambil lubangnya dari atas turun 4 begini. Turun 12. Kancing di sini. Belakang kita jahit. Lalu satuin. Satuin menghadap ke depan. Semua kiri kanan.
depan. Hasilnya seperti ini. Ini ke sini ke depan ya, ditimpa. Nah, ini lubangnya. Ya, nanti tinggal dibuka. Ibu masih lo. Ini hasil dalamnya. Kantong kita pasang sleting. Kayaknya seperti ini. Pentalin dulu. Dulu. Karena pakainya untuk bagian sleting. Lidah jahit dulu biar nggak lari, biar nggak geser ya. Dua-duanya dijahit ya. Lalu kita pasang lidah ya. Lalu kita pasang lidah ya. Yang kedua kita pasang lidah dulu. Itu aja dah. Jahit. Ini kita tindih ya. Sletingnya.
hasil sleting celana yang pakai ditindih bagian bawah. Karet ya. Setelah kita jahit lalu kita obrak supaya tidak berujul. Setelah selesai kita jahit lagi, kita gosok supaya enak mesumnya. Bagian pas bawahnya kita zoom. Teori yang paling baik. Seperti ini hasilnya. Ini kita akan membuat baju koko. Kita siapkan ukuran badan. Ini ukurannya. Lingkar badan 23. Terus selanjutnya panjang punggung. Panjang punggung 40. Ini pola bagian depan. Panjang lengan 23. Close 36. Yang ini kerung lengan. Keempat, pola kerah. Untuk pola kerah ukurannya kita tarik garis 42 cm. Dan lebarnya, lebar kerah 3 cm. Ini hasil pola yang kita potong tadi. Selanjutnya kita bentangkan bahan.
Kita letakkan pola di atas bahan. Selanjutnya kita pentulkan. Selanjutnya kita beri kampuh 2 cm. Sesuai dengan kampuh. Ini bahan yang sudah kita potong. Hasilnya kayak seperti ini. Lalu kita rader. Rader kita jahit kantong. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita jahit rumah kancing. Kita ulangi karena tadi benangnya lepas. Ini hasil akhirnya. Pentulkan sisi bagian depan dan belakang. Setelah kita pentulkan, kita jahit. Keras. Lalu kita jahit kerah. Selanjutnya kita jahit kerah ke baju. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita jahit lengan. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, kemudian kita tusuk weston bagian lubang kancing. Dan seperti inilah hasilnya. Bagian bawah baju kita jahit. Lalu kita gosok bagian terakhir. Beginilah jadinya. Baju daster, kita siapkan ukuran badan, ini ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat pola. Pertama, pola bagian depan. Bagian lengan menyambung dengan bahan utama. Kedua, pola bagian belakang.
kita potong pola. Inilah hasilnya. Kita letakkan pola di atas bahan, kemudian kita pukul. Bikin kampu bagian bawah 3 cm. Kita garis. Selanjutnya kita memotong sesuai kampu. Ini hasil bahan yang sudah kita potong. Selanjutnya kita radar. Seperti ini hasilnya. Kita pentulkan bagian kantong. Lalu kita jahit bagian kantong. Ini hasil kantongnya. Kita pentulkan sisi bagian depan dengan sisi bagian membuat bagian lubang kancing. Selanjutnya kita akan menjahit bagian bawah dengan cara setrika dengan rapi. Hasilnya. Bagian kancing, bagian leher, kerung lengan. Panjangnya kita akan membuat pola. Yang pertama pola depan. Selanjutnya pola belakang. Selanjutnya pola lengan. Selanjutnya pola kerah. Selanjutnya kita potong pola. Kita bentangkan bahan. Terus pasang pola. Selanjutnya bentulkan. Selanjutnya kita bikin kampuh. Selanjutnya kita potong bahan. Ya, lalu kita radar. Kita satukan sisi depan dan belakang dengan pentul. Kita jahit. Kita jahit lengan. Jahit kerah ke baju. Kita pasang lubang kancing dengan tusuk piston. Setelah kita jahit semua baju diobras. Selanjutnya kita setrika agar terlihat. Ini hasil bajunya. Ini kerah, ini kantong, ini lengan, terus ini kancing, terus ya ini kan kancing. Terus ini ukurannya mukena bagian atas. Selanjutnya kita bikin pola mukena bagian bawah.
Selanjutnya kita potong pola. Kita bentangkan bahan. Selanjutnya kita letakkan pola di atas bahan. Selanjutnya kita kasih pentol. Terus di bawahnya kita kasih tanda lampu untuk pembat ini, untuk yang kita gunting. Kita potong. Ini hasilnya. Selanjutnya kita rader bagian bawah mukena. Pertama kita pentulkan dulu sisi bawah, bagian bawah depan. Lalu kita jahit. Jahit bagian pinggang, kita masukkan karet, lalu dijahit. Kita jahit mukena bagian atas. Sebelum kita jahit, kita longgarkan untuk bagian atasnya kira-kira 25 cm. Setelah itu kita jahit ke bawah. Kita pasang renda mukena atas bagian bawah biar tambah cantik. Selesai semuanya, mukena bagian bawah kita jahit tipis biar rapi. Hasilnya ini bagian pet atas tadi, dan ini bagian bawah rendanya. Dan ini mukena bagian bawahnya, dan ini tadi yang kita jahit tipis tadi karena kita nggak pakai mesin obras, rapi kan. Dan tadi juga kita nggak lupa masang karet bagian atasnya. Ini kita akan membuat rok sepan. Ini ukurannya. Untuk langkah pertama, kita buat pola depan. Ukurannya seperti ini. Pinggangnya, sini tinggi pinggulnya,
pola belakang. Pola belakang. Langkah ketiga yaitu bikin pola pinggangnya. Untuk langkah selanjutnya kita gunting pola. Pertama kita gunting pola bagian pinggang. Gunting pola bagian belakang. Yang terakhir kita gunting pola bagian depan. Ini adalah pola rok sepan bagian depan, belakang, dan pinggang. Nah, kita pasang pola ke bahan. Lalu kita beri kampuh kira-kira 2 cm. Kita beri garis bantu. Setelah selesai, kita potong. Kita potong pola, terus itu kita lader. Kita satukan bahan bagian depan dan bagian belakang agar mudah untuk menjahitnya. Pasang resleting mulai dari bagian bawah. Berikutnya kita jahit ban pinggang. Kita selesai, kita obras agar kelihatan rapi. Ini kita pasang hak untuk pengait pinggang. Selanjutnya kita zoom bagian bawah rok, zoom silang. Tahap terakhir finishing, kita setrika bagian dalam rok. Ini hasil roknya di bagian depan. Ini bagian belakang, resleting, dan ini hak kaitnya.